sumber sumber utamanya tentunya dari underlying asset-nya itu masing-masing ya. Tadi fundamentally, perusahaan-perusahaan di Indonesia terus improving, sehingga growth-nya itu saat ini juga double digit ya kalau kita bicara mengenai growth rate. Jadi seharusnya hal-hal ini yang menarik bagi, investor asing adalah pertumbuhan laba untuk pasar saham. Untuk pasar obligasi sendiri yang sangat menarik sebenarnya adalah real yield kita sendiri itu sangat tinggi ya. Jadi yield selisih antara government bond yield dengan inflasi kita yang sangat rendah ini masih ada 3-4%. Dibandingkan mungkin di luar negeri real yield misalnya di Amerika udah minus mungkin 4% dengan tingkat inflasi saat ini. Nah, hal-hal ini yang sangat menarik. Kemudian bagaimana caranya kita bisa, eee, apa, mensosialisasikan hal-hal menarik ini ke investor asing biasanya dilakukan oleh teman-teman MI dalam berbagai macam ya cara ya. Pertama tentunya kita yang sangat basic adalah kita terus menambah disclosure dari, portofolio reksadana dan strategi melalui platform-platform, research yang tersedia secara internasional. Sehingga investor-investor asing ketika ingin memilih reksadana di Indonesia, dia bisa mendapat gambaran yang lengkap dengan mudah gitu ya, melalui platform tersebut. Nah, itulah disclosure yang terus kita tingkatkan ya, bekerja sama tentunya dengan yang, vendor-vendor, internasional tersebut. Yang kedua adalah, kita, apa namanya, kita juga secara aktif melakukan kontak langsung atau one on one ya dengan potensial investor di luar negeri, yang itu ya, mereka yang mungkin strateginya tadi mencari growth, berarti kita ada cocok, reksadana saham di Indonesia yang saat ini dalam growing phase kembali dari tingkat growth rate-nya. Kemudian untuk apa namanya, investor-investor asing yang memang selama ini sudah familiar ya berinvestasi di reksadana atau instrumen pendapatan tetap di Indonesia, kita tinggal mengkontak mereka kembali gitu ya, terus melakukan update secara reguler bahwa tadi ya, tingkat yield tuh real yield sangat tinggi, kemudian resiko kredit juga saat ini dalam posisi yang sedang turun dan karena tadi ya pemulihan bisnis terus, berjalan dan seterusnya. Nah, hal-hal Oke. ini yang terus kita sosialisasikan, bekerja sama tentunya dengan apa, rekan-rekan kalau di apa namanya, asosiasi ada agen penjual reksadana, kemudian asosiasi bank Kasetian dan lain sebagainya. Oke, kemudian kalau kita lihat juga di pekan ini ada yang baru begitu, ada ORI 20 yang juga mulai ditawarkan oleh Ya. pemerintah. Nah, kira-kira seperti apa sih menurut Anda, potensi ataupun juga daya tarik dari ORI 20 ini untuk investor asing? Iya, memang kalau ORI ini benar-benar dia akan fokus di pasar perdananya penawaran umum adalah di investor individu ya, di investor individu dan kebanyakan tentunya dari domestik. Kalau tadi kembali sebenarnya secara instrumen, ini real yield-nya masih sangat menarik sekali ya dengan 4,95% per tahun, berarti mungkin masih ada sekitar, lebih dari 3% real yield untuk investor. Dibandingkan mungkin sekarang, tadi kalau misalnya dikurangi pajak, mungkin net yield sekarang masih ada sekitar 4,4% dibandingkan mungkin kalau misalnya instrumen, pasar uang lainnya ya, termasuk deposito, mungkin net yield-nya cuma sekitar 2,2 sampai 2,4%. Jadi, ini tentunya sangat menarik. Saya rasa kesuksesan ORI 19 yang waktu itu mungkin bisa mencapai, apa namanya, pengumpulan dana sekitar 26 triliun bisa terjadi lagi. Karena kondisi awal tahun dengan saat ini relatif masih agak mirip ya. Inflasi sama-sama rendah, kemudian instrumen pembanding lainnya tadi yang deposito atau money market, instrumen lainnya juga, masih menawarkan yield yang lebih rendah. Bahkan mungkin saat ini lebih rendah dibandingkan awal tahun, di Januari ya. Jadi saya rasa tingkat capaian sekitar, mirip di awal tahun ORI 19 itu masih bisa tercapai bahkan mungkin bisa lebih tinggi ya. Karena tadi deposito pembandingnya rate-nya lebih rendah lagi dibandingkan awal tahun, di ORI 19 tadi. Oke. Saya rasa itu akan menjadi, instrumen yang menarik ya bagi investor, terutama untuk yang kebutuhannya dalam 3 tahun. Jangan lupa unduh aplikasi CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk ikuti terus perkembangan terkini terkait berita ekonomi dan bisnis.